Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Ya anak-anak, ini pertemuan terakhir materi persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian nanti dapat menyusun persamaan kuadrat dan dapat menyelesaikan permasalahan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ini materi kita menyusun persamaan kuadrat. Bagaimana sih menyusun persamaan kuadrat itu? Menyusun persamaan kuadrat itu adalah proses membalik prosedur dari akar-akar penyelesaian menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Contohnya persamaan kuadrat yang akar-akarnya -2 dan 5 adalah anak-anak, kita tahu bahwa akar-akarnya di sini ada dua, yaitu yang pertama x1 sama dengan -2 dan x2 sama dengan 5. Kita balik prosesnya, kita akan cari pembuat nolnya, maka kita peroleh x tambah 2 sama dengan 0. Ini kita pindah ke ruas kiri, ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga kita peroleh x plus 2 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan faktor-faktornya, diperoleh x tambah 2 dikalikan x minus 5 sama dengan 0. Kemudian kita gunakan sifat distributif, kita peroleh x kali x yaitu x kuadrat, kemudian x kali min 5 yaitu min 5x. Selanjutnya 2 kali x adalah 2x, kemudian 2 kali minus 5 adalah minus 10. Sehingga persamaannya sebagai berikut: x kuadrat minus 5x plus 2x min 10 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, maka kita peroleh x kuadrat minus 3x minus 10 sama dengan 0. Anak-anak, selanjutnya kita akan menyimpulkan cara mudah dalam menyusun persamaan kuadrat. Kita akan jumlahkan akar-akarnya terlebih dahulu. x1 dan x2 kita jumlahkan, kita peroleh x1 tambah x2 sama dengan 3. Sedangkan perkaliannya adalah x1 kali x2 sama dengan min 2 kali 5 adalah minus 10. Nah anak-anak, kalau kalian cermati, 3 ini merupakan kebalikan dari B, sedangkan minus 10 ini adalah nilai C. Anak-anak, selanjutnya kita dapat menyusun persamaan kuadrat sebagai berikut: x kuadrat minus x1 tambah x2x ditambah x1 x2 sama dengan 0. Kita tahu bahwa di sini itu kebalikan, maka di sini tandanya minus dari x1 tambah x2 x, ya. Di sini ada x-nya karena ini variabel x. Kemudian di sini x1 kali x2-nya karena ini sama, maka nilainya sama aja dengan plus x1 kali x2. Anak-anak, itu cara mudah dalam menyusun persamaan kuadrat. Nah, coba kita terapkan rumus ini pada soal selanjutnya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya -3 dan 5 adalah, kita akan cari terlebih dahulu jumlah dari kedua akarnya ini. x1 tambah x2 sama dengan -3 tambah 5 sama dengan 2. Sedangkan perkaliannya adalah min 3 kali 5 sama dengan minus 15. Ketika kita sudah dapatkan bentuk ini, maka persamaan kuadrat yang dimaksud adalah x kuadrat minus x1 tambah x2x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Kita tinggal masukkan bilangannya. Di sini kita peroleh x kuadrat minus 2x minus 15 sama dengan 0. Anak-anak, ini persamaan kuadrat yang dimaksud dari akar-akar min 3 dan 5. Kita akan lihat soal selanjutnya. Jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah x1 tambah x2 sama dengan minus 4 dan x1 kali x2 sama dengan 2/3, maka persamaan kuadrat tersebut adalah, ini karena sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan saja persamaannya. X kuadrat minus x1 tambah x2 ini min 4 berarti plus 4x, sedangkan x1 kali x2 adalah 2/3, seperti ini. Selanjutnya karena ini ada pecahan, kita kalikan kedua ruas dengan 3, maka kita peroleh 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 2. Seperti ini persamaan kuadrat yang dimaksud. Anak-anak, selanjutnya kita akan menggunakan konsep persamaan kuadrat ini dalam menyelesaikan soal cerita. Contohnya seperti ini. Sepotong kawat dengan panjang 60 cm dibengkokkan sehingga membentuk persegi panjang. Jika luas persegi panjang yang terbentuk 216 cm persegi, maka tentukan panjang dan lebarnya. Anak-anak, kita tahu bahwa panjang kawat di sini sama dengan 60 cm. Ini dibengkokkan sehingga membentuk persegi panjang, maka keliling persegi panjangnya sama saja dengan panjang kawat, yaitu 60 cm. Kemudian kita tahu bahwa keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 60.
Maka kedua ruas kita bagi 2, kita peroleh panjang tambah lebar sama dengan 30. Sedangkan luas bersih panjang di sini adalah 216 cm persegi. Kita tahu bahwa luas bersih panjang adalah panjang kali lebar sama dengan 216 cm persegi. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa P dan L ini akar-akar penyelesaian, sehingga kita dapat menyusun menggunakan persamaan kuadrat. Kita tahu bahwa persamaan kuadrat rumusnya adalah X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar penyelesaiannya, kemudian ini hasil kali akar-akar penyelesaiannya. Sehingga kita peroleh X kuadrat minus 30X ditambah 216 sama dengan 0. Kemudian kita cari dua bilangan yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Kalau dikalikan hasilnya 216, kalau dijumlahkan hasilnya minus 30. Sehingga kita peroleh bilangannya adalah minus 18 dengan minus 12. Ini kita kalau kalikan sama dengan 216, kalau kita jumlahkan minus 30. Sehingga faktornya adalah X minus 18 dikali X minus 12 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 18 atau X-nya sama dengan 12. Sehingga panjang persegi panjangnya itu 18 cm dan lebarnya 12 cm. Oke, contoh soal berikutnya. Andre membeli sebuah rumah luasnya 135 meter persegi. Jika panjang rumah Andre 6 meter lebih panjang daripada lebarnya, maka ukuran rumah Andre adalah, oke, kita misalkan lebarnya di sini X meter, kemudian panjangnya lebih 6 dari lebarnya, berarti X ditambah 6 meter. Nah, kemudian luasnya adalah 135, karena luas itu perkalian dari panjang dan lebar, maka kita peroleh X tambah 6, kita kalikan X sama dengan 135. Selanjutnya kita susun menjadi persamaan kuadrat. X kali X adalah X kuadrat, 6 kali X adalah 6X, ini pindah ruas menjadi min 135. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah 6X minus 135 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya minus 135, kalau dijumlahkan hasilnya 6. Kira-kira berapa saja bilangannya? Ya benar, bilangannya adalah 15 dengan minus 9. 15 kali minus 9 adalah min 135, kalau kita jumlahkan hasilnya 6. Selanjutnya kita akan faktorkan, kita peroleh X tambah 15 dikalikan X minus 9 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan minus 15 atau X sama dengan 9. Kita tahu bahwa minus 15 ini tidak memenuhi karena konsep panjang tidak mengenal bilangan negatif. Oke, sehingga X yang memenuhi adalah 9. Maka di sini kita peroleh, karena X-nya sama dengan 9, kita gantikan ke sini, 9 ditambah 6 adalah 15 dan lebarnya adalah 9 cm. Oke, kita akan lanjutkan soal terakhir. Sebuah bilangan positif 5 lebihnya dari 3 kali bilangan yang lain. Hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 68. Tentukan bilangan-bilangan tersebut. Kita akan misalkan bilangannya terlebih dahulu. Bilangan yang pertama adalah A, bilangan yang kedua adalah B. Oke, selanjutnya kita akan memodelkan permasalahan ini secara matematis. Maka kita peroleh bahwa A itu sama dengan 5 lebihnya dari 3 kali bilangan yang lain. Kemudian hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 68. Oke, kita akan gantikan A yang nilainya 3B plus 5 ini dengan A pada persamaan yang kedua. Nah, ini kita akan gantikan 3B plus 5 ke persamaan yang kedua. Kita peroleh 3B plus 5 kalikan B sama dengan 68. Seperti ini ya, ini nilai A, sedangkan A-nya itu sama dengan 3B plus 5. Kemudian anak-anak kita akan cari kemungkinan jawaban. Karena di sini bilangannya positif, maka kita tinggal cari bilangan positif yang memenuhi. Yang pertama, faktor dari 68 adalah 1 kali 68. Kalau kita gantikan ke sini B-nya 1, maka di sini kita peroleh 3 kali 1 tambah 5 harusnya 8, bukan 68, berarti ini tidak memenuhi. Kemudian kita cari faktor yang lain, yaitu 2 kali 3, 4. Kita gantikan di sini B-nya sama dengan 2, 3 kali 2, 6, tambah 5, 11. Sedangkan di sini 3, 4, maka ini juga tidak memenuhi. Kita cari faktor lain, yaitu 4 kali 17. Nah, kita akan cek B sama dengan 4 di sini, 3 kali 4, 12 tambah 5 sama dengan 17, sehingga bilangan ini memenuhi. Jadi bilangannya adalah yang pertama 17, yang kedua adalah 4. Ya anak-anak, saya rasa cukup sudah materi yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.